Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur Tuhan senantiasa menyertai hidup kita dalam apapun yang saudara dan saya hadapi. Dia tidak pernah meninggal kita seorang diri, tapi Dia ada bersama kita dan terlibat dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara berpikir bahwa mengapakah hidup sebagai orang percaya juga menghadapi kesulitan? Bukankah bagi Tuhan mudah untuk membuka jalan, sehingga kesulitan itu tidak dialami orang percaya? Apakah bedanya hidup orang percaya dengan hidup orang-orang pada umumnya? Karena semua orang menghadapi kesulitan, termasuk orang percaya. Apakah pernah saudara mendengar bahwa hidup kita adalah bagi kemuliaan Tuhan? Hidup kita bukan bercerita tentang diri kita, tapi hidup kita bercerita tentang Tuhan kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran pasal yang ke-7, ayat 1 sampai dengan 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun. Maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, dan tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Fir'aun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita akan terheran-heran karena Tuhan mengutus Musa kepada Fir'aun untuk membebaskan umat Tuhan. Namun Tuhan juga yang mengeraskan hati Fir'aun. Bukankah ini sesuatu kontradiksi? Sesuatu hal yang aneh. Tuhan bukan memudahkan jalan bagi Musa, malah ia menyulitkan jalan Musa. Apa pesan firman Tuhan bagi kita melalui bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, Tuhan kita bukan hanya menebus umatnya, namun Dia juga mau menyatakan dirinya bahwa Dialah Tuhan dan Dialah Allah yang sesungguhnya. Saudara, ini dikatakan di dalam ayat yang ketiga. "Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir." Ayat kelima.
Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Saudara, Tuhan kita bukan saja ingin menebus umat Tuhan dari perbudakan Mesir. Namun Tuhan ingin menyatakan siapakah dirinya kepada bangsa Mesir dan khususnya kepada Fir'aun. Oleh karena itu Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Karena kita tahu di Mesir ada banyak ilah-ilah yang mereka percaya. Mereka adalah bangsa politeisme. Dan Tuhan ingin memberitahukan kepada mereka, siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Maka itu, melalui penebusan orang Israel, Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Mesir, sehingga mereka tahu Tuhan adalah Allah yang sejati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan orang Kristen tidak selalu gampang. Seringkali kita menghadapi kesulitan, bukan? Dan seringkali kita bertanya, kenapa saya orang percaya juga menghadapi kesulitan? Orang yang di dunia ini juga menghadapi kesulitan. Saudara, ada maksud Tuhan. Tuhan bukan saja ingin menyelamatkan kita, tetapi Tuhan ingin melalui kita menyatakan dirinya. Dia adalah Tuhan, dialah Allah yang sejati melalui hidup kita. Sehingga saudara-saudara, bukankah kesulitan, penderitaan, pergumulan yang kita hadapi menjadi berharga? Karena melaluinya Tuhan mau pakai untuk menyatakan dirinya kepada dunia ini. Siapakah dia? Ketika kita bisa melalui kesulitan, penderitaan kita lalui dengan kuasa Tuhan, maka orang melihat, siapakah Allah yang sejati, Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, seluruh hidup kita sebagai orang percaya, baik lancar atau sulit, bukan mengenai cerita tentang kita, tapi sesungguhnya berkisah tentang Tuhan kita untuk kemuliaan bagi namanya. Berharga bukan kehidupan kita ini? Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kuasa lain bisa saja melakukan hal yang seperti yang Tuhan lakukan. Namun kuasa itu harus tunduk di bawah kuasa Tuhan. Saudara, ini dikatakan di ayat 11 dan 12. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Saudara, ahli-ahli nujum di Mesir bisa membuat tongkat menjadi ular, seperti yang dilakukan oleh Harun dan Musa. Namun Alkitab mencatat bahwa tongkat Musa itu menelan tongkat-tongkat ahli-ahli nujum Mesir. Saudara, dunia ini bisa membuat sesuatu yang mirip-mirip dengan apa yang Tuhan kerjakan. Namun saudara, tidak ada sesuatu bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Karena tidak ada di bawah kolong langit ini, di dunia ini, yang mempunyai kedaulatan sebagaimana Tuhan berdaulat. Yang mempunyai kuasa sebagaimana Tuhan Maha Kuasa. Dan saudara, apa yang Tuhan lakukan melampaui apa yang bisa dilakukan oleh dunia ini. Ketika dunia tidak dapat berbuat apa-apa, Tuhan, Dia Tuhan yang sanggup berbuat yang tidak dapat dilakukan oleh dunia ini. Saudara, kuasa Tuhan adalah kuasa yang absolut. Kedaulatan Tuhan, kedaulatan yang absolut. Ketika Tuhan tidak mengizinkan sesuatu terjadi, tidak ada apapun bisa terjadi.
Namun ketika Tuhan mengizinkan ahli-ahli nujum ini berbuat sesuatu seperti yang Tuhan kerjakan, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di situ kita melihat bagaimana tongkat Musa melahap tongkat-tongkat ahli nujum itu. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan ingin menyatakan siapakah dirinya melalui segala sesuatu yang diizinkan terjadi dalam dunia ini. Sehingga kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gentar. Karena apapun yang terjadi dalam dunia ini, yang kita lihat sebagai sesuatu yang tidak sanggup kita atasi, Tuhan akan memakai itu untuk menunjukkan siapakah dirinya. Yang ketiga, saudara, dari firman Tuhan kita belajar bahwa mujizat bukanlah cara yang absolut sehingga orang bisa percaya kepada Tuhan. Itu dikatakan di dalam ayat 13. Tetapi hati Fir'aun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa kalau mujizat itu terjadi, orang itu pasti percaya. Tidak demikian, saudara. Saudara, mujizat bukanlah kekuatan yang absolut yang membuat orang itu bisa percaya kepada Tuhan. Memang ada mujizat yang Tuhan karuniakan, menolong orang boleh mengenal Tuhan. Namun tidak berarti manusia bisa percaya Tuhan karena mujizat. Alkitab mengatakan, seseorang bisa percaya kepada Tuhan Yesus dalam hidupnya semata-mata anugerah Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyatakan kepada dirinya. Dicelikkan mata rohaninya melalui kelahiran baru oleh Roh Kudus. Sehingga orang mengenal juru selamatnya, Yesus Kristus. Bukan semata-mata karena mujizat. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai orang percaya, ada banyak cara Tuhan menyatakan diri kepada kita untuk kita mengenal Dia. Tetapi penyataan yang khusus yang Tuhan berikan kepada kita adalah melalui kitab suci, melalui firman Tuhan. Karena firman itulah, yaitu Kristus, kita boleh mengenal Bapa kita di surga. Ketika kita mengenal Yesus dalam hidup kita, melalui firman-Nya, kita mengenal Bapa yang di surga yang mengasihi kita. Kiranya Tuhan menolong kita mengenal Tuhan melalui firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga pengenalan kita menguatkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur bagaimana Tuhan, Engkau dapat diandalkan dalam segala sesuatu. Tidak ada segala sesuatu terjadi tanpa Engkau mengizinkan. Dan ketika Engkau mengadakan segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang tidak jadi. Karena Engkau berdaulat dan berkuasa. Dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, semata-mata untuk menyatakan siapakah diri-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang mulia. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami diizinkan menghadapi kesulitan, tantangan, tidak mudah hidup ini, kami bersyukur. Karena hidup kami bukan kisah tentang diri kami. Tapi hidup kami adalah kisah Tuhan. Untuk dinyatakan ke dalam dunia ini. Supaya banyak orang mengenal siapakah Tuhan. Sehingga ya Tuhan, segala kesulitan tantangan hidup kami menjadi begitu bernilai. Karena Tuhan memakainya untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.